Ini adalah IKN Nusantara. Di video ini gue bakal nunjukin tata cara mengunjungi ibu kota baru kita. Mulai dari pemesanan dari aplikasi sampai ada apa di IKN itu sendiri. Gue gak bakal masuk kepada politik atau pros dan cons dari pembangunan IKN. Ini pure hanya pengalaman gue aja, karena sebenarnya ada video lanjutan dari ini yang akan membahas itu. Sehingga gue akan memberikan pendapat jujur gue terhadap pengalaman ini dan IKN secara keseluruhan, supaya kalian tahu ini worth it apa enggak untuk dikunjungi. First impression masih sangat panas dan berdebu. Perjalanan ini tentu saja dimulai dari kota Balikpapan, pintu gerbang dari IKN Nusantara. Selamat datang di Terminal Batu Ampar. Gue lagi nunggu bis untuk ke IKN. Tadinya sebenarnya jadwalnya jam 9 kalau gue lihat, cuma ini udah jam 10 dan katanya bukanya jam 10. Kita lihat itu bener apa enggak. Untungnya bener, walaupun sebenarnya menurut Instagram mereka ada yang jam 9, tapi oke lah, kita berangkat naik yang jam 10. Bagi kalian yang tidak tahu, karena tol dari Balikpapan menuju IKN masih belum selesai dibangun, maka perjalanan agak muter dikit, sehingga memakan waktu hampir 3 jam. Ini gue naik di Terminal Batu Ampar, di tiket bus Sinar Jaya langsung on the spot dengan harga 50.000. Layout seatnya 22 seperti ini, dan karena ini hari biasa nampaknya nggak ramai ya. Dari beberapa informasi yang gue dapatkan, kalau weekend kunjungan umum ke IKN itu membludak banget. Nah, bus ini berangkat cukup on time di jam 10.08. Gue juga mau kasih tahu kalau menurut panduan aplikasi iNow, kalian harus daftar terlebih dahulu untuk slot kunjungan KIPP ke IKN dengan maksimal 600 orang per hari dibagi 2 waktu. Nanti gue bahas lebih lanjut tentang sistem ini. Sekitar jam 12 siang akhirnya kami sampai di pemberhentian terakhir, yaitu rest area IKN. Oke, jadi selamat datang di rest area Nusantara. Jadi ya, sekarang itu kendaraan pribadi dilarang masuk ke daerah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di IKN. Makanya kita cuma mentok sampai di rest area sini. First impression, butut banget sih. Bahkan di Jawa aja rest area banyak yang lebih bagus. Gue pikir IKN menjadi ikon dari sesuatu yang modern, sesuatu yang berkelanjutan. Di sini berdebu, panas, banyak sampah bekas orang makan, nggak mencerminkan reputasi IKN banget sih. Lihat aja toiletnya begini, bayar pula. Di Jawa toilet rest area tol udah jarang banget yang pungut biaya. Gue habis makan tadi, standar-standar aja, harga juga standar di sini. First impression seperti yang gue udah bilang, kalau ide mereka IKN adalah tempat yang high tech dan modern, rest area ini tidak mencerminkan itu sih. Gue tuh lagi nunggu sholat Jumat selesai, langsung habis itu gue naik bus untuk ke dalam IKN. Tempat ini berdebu banget, panas banget. Ya gue nggak tahu lagi sih mau ngomong apa. Sebenarnya mirip kayak rest area pada umumnya ya. Kita lihat apakah gedung di dalam IKN-nya akan lebih baik dibanding ini. Oke, bus yang pertama baru aja kelewatan. Gue nggak ada pengumuman, nggak ada apa-apa. Gue mau coba tanya ini bus yang satu lagi bisa gue naikin apa? Ini nunggu di dalam bisa? Bisa. Oke. Ternyata kita boleh nunggu di dalam bus listrik ini. Ya oke lah, agak dingin di dalam sini. Untungnya juga tepat waktu. Ketika 15 menit udah lewat, langsunglah kita berangkat. Nah, yang menarik dari perjalanan menuju KIPP IKN ini adalah kita dijelaskan oleh pihak dari otorita IKN mengenai pembangunan yang sedang berlangsung. Sumpah, bener-bener kayak wahana gitu sih menurut gua. Karena suara orang ini agak jauh, gue sebutin aja beberapa bangunan yang sedang dalam proses dibangun. Ini Rumah Sakit Hermina Nusantara. Ini tol menuju Balikpapan. Ini kantor pemerintah. Dan terakhir ini rumah menteri dan rusun ASN. Nah, setelah sekitar 10 menit perjalanan, sampailah kita di pemberhentian bus listrik. Dari sini kita diperbolehkan untuk jalan-jalan dan eksplorasi sendiri. Daerah ini dianggap sebagai KIPP. Dan guess what? QR code yang gue dapatkan dari mendaftar di aplikasi iNow nggak di-scan sama sekali. Kata orang-orang sih itu cuma ngabisin budget doang ya. Gak tahu ya, menurut kalian gimana? Ini kita bebas jalan aja Pak? Boleh Pak, silakan. Tapi kalau sama Bapak ngarahin apa enggak? Sama aja sih. Saya soalnya sudah berapa kali ngarahin hari ini. Oh gitu? Iya. Jadi ini bisa sampai depan istana sana. Oh itu ya? Iya. Tapi ini berarti kalau naik bisnya lagi akan balik lagi aja? Iya, ke rest area. Bukan nggak ada stop bis lain selain ini? Enggak. Oke. Berarti ini keliling kesana aja ya? Iya.
Bisa nanti belok kanan, belok sana banyak, kantor kami juga ada. Oke, kasih Pak. Ya siap. Secara resmi gue udah masuk di ibu kota negara Nusantara. Itu udah kelihatan Garuda besarnya. Tapi sebelum nyampe situ kita nyusurin ke kanan dulu. First impression masih sangat panas dan berdebu. Terus semoga agak kesanaan dikit udah lebih adem dikit ya, karena ada pohon-pohon. Ini kawasan kantor Kemenko tuh sana. Itu bendera merah putih terbesar yang pernah gue lihat kayaknya. Gue harus google dulu sih itu besarnya berapa. Tapi literally menjulang. Bad news, ternyata makin kesana nggak ada bedanya, tetap panas banget. Salah satu staff sempat bilang bahkan kalau pohon-pohon ini bakal rindang sekitar 5 tahun lagi. Mungkin menarik untuk membandingkan 5 tahun lagi balik ke sini. Tadinya tuh gue mikir bisnya itu akan nganterin ke beberapa spot berbeda. Tapi ternyata bisnya hanya akan sampai di titik tadi. Terus kita harus jalan kaki sisanya. Ya oke aja sih, cuma gue nggak tahu ini seberapa jauhnya. Tapi memang kalau kalian milih yang jam 12 siang akan panas banget seperti ini. Jadi kalau nggak tahan good luck lah. Memang kelihatan sih udah ada infrastruktur untuk pejalan kakinya. Terus tadi kabel-kabel juga udah ditanam. Maksud gue adalah planning di sini gitu. Ini juga ada forest trail tapi ditutup, kelihatan doang tulisannya. Forest trail ini sempat gue eksplorasi karena di pintu masuk satu laginya nggak ditutup, masa belum ada fitur apa-apa. Mereka I guess mencoba untuk mempertahankan unsur dengan tanda kutip alami di tengah kota, namun rawan dirusak oleh orang-orang. Apalagi tahu sendiri orang Indonesia itu gimana, buang sampah sembarangan kah, atau apapun itu. Semoga peraturan untuk melarang merokok di daerah ini bisa konsisten dan terus dipertahankan, karena ini bisa menjadi tempat buang sampah sembarangan orang-orang. Jadi harusnya di sini yang pengunjung itu sekitar 300 orang doang. Tapi dari tadi tuh belum ada pengecekan QR code dari aplikasi itu. Di pas masuk di bis nggak ada. Pas maksudnya yang bis pertama, masuk bis listrik nggak ada. Masuk depan sana nggak ada juga. Jadi apakah kalian bisa nyelonong masuk aja ke IKN? Kayaknya bisa jadi nih. Mungkin di daerah sana kali ya. Tapi untuk sekarang sih kayak nggak ada ya. Sebelum ke istana negara yang ikonik, gue memutuskan untuk mampir ke fasilitas lainnya yang sudah siap. Salah satunya adalah Plaza Barat ini. Water fountain mereka tuh bisa langsung diminum. Tapi nggak nyala yang ini. Cobain sana. Pelan banget tapi ini bisa nih. Oke, nggak dua-duanya. Keluar sih. Cuma pelan banget. Coba lihat satu lagi. Why is it facing this way? Oke, ini bisa nih. Kalau gue sakit karena air IKN Nusantara. Oke sih. Ini area yang cukup bagus menurut gue. Di belakang kelihatan Garuda yang terkenal itu. Dan di sini ada taman istirahat gini. Menurut gue ala-ala kayak Jepang gitu sih. Apa kalau kalian pernah nonton anime orang-orang istirahat di pinggiran bantaran sungai gitu, ini gini ya. Jadi mungkin ini bisa jadi tempat nongkrong. Dan tadi gue lihat ada komitmen untuk tidak boleh merokok sama sekali di sign depannya. Dan kalau itu menjadi realita nanti ketika tempat ini udah terpopulasi, menurut gue itu bagus. Dan di sini seperti yang udah gue tunjukin tadi, airnya bisa diminum, walaupun menurut gue ini masih ringkih banget ya. Tapi that's a good addition. Coba kita lihat, ini ada directionsnya. Jadi kayaknya pembagiannya itu plaza-plazaan. Dan ini gue mau, mungkin sebelum ke bawah sana, gue mau ke tempat ikoniknya dulu kali ya. Ini Garudanya IKN. Dan ini dia Istana Kepresidenan ya kayaknya ini.
kalau nggak salah, dengan ikonnya yaitu Garuda. Banyak yang benci, banyak yang suka. Ini hal yang pertama dibuat tuh ini kalau nggak salah di IKN. Dan kita cuma bisa lihat dari jauh sini, nggak bisa masuk. Inilah ikonnya. Semua orang kalau ke IKN wajib foto di sini. Sayangnya gue pikir kita bisa benar-benar dekat sama si istananya. Sayangnya juga adalah gue nggak boleh nerbangin drone di area sini. Butuh license dan izin khusus dari otorita IKN. Di jam 2 siang yang panas ini tentu saja nggak ada yang foto-foto. Di akhir kunjungan gue sempat melihat banyak orang foto-foto ketika matahari udah agak turun. Berarti resmi, lu nggak butuh QR, lu nggak butuh apa-apa. Lu nyelonong masuk juga bisa ini mah. Aneh ya. Karena ini panas banget, gue mau cari tempat teduh dulu sambil gue ngobrol-ngobrol dikit tentang apa pandangan gue mengenai tempat-tempat ini. Panas banget, panas banget, panas banget. Wow, 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 wow. Gue ada di daerah kayak pertokoan gitu. Untuk sekarang cuma ada Excelso. Makanya di Indomaret sana, gue mau cek. Sama di sana ada kayak Plaza Timur. Jadi kayaknya ini tuh dibagi utara, timur, barat, selatan gitu. Entah ya maksudnya gimana. Ternyata bukan Indomaret, cuma Koko Mart itu. Kecil banget, gak ada apa-apa ya juga isinya. Tadinya tuh gue agak khawatir, aduh cukup gak ya waktu beberapa jam ini untuk karena kan dijadwalkan 12.30 sampai jam 3 kalau nggak salah. Gue sempat khawatir kayak aduh cukup gak ya sekitar 3 jam gitu exploring ibu kota baru gua nih. Ternyata emang belum ada apa-apa. Lu di sini mentok-mentok 1,5 jam juga udah bosen mau ngapain. Jadi ya, lucu aja sih. Menurut gue tuh yang menjadi menarik adalah ketika nanti ini udah resmi segala macam, orang udah mulai menghuni di sini dan gue balik lagi. Misalkan kayak 10 tahun dari sekarang. Ngeliat nih kan baru ada Plaza Timur, Selatan, Barat, Utara. Baru ada Excelso ini, baru ada Koko Mart. Nanti bakal ada apa lagi? Gue masih bisa recognize ke tempat ini. Jadi ini sebagai arsip aja sih. Kalau IKN tuh di akhir 2024 itu progresnya seperti ini. Sebelum ke tujuan akhir gue yaitu Busur Bumi Nusantara, gue mengamati sebuah fitur desain dari IKN yang cukup menarik. Jadi si patung Garuda gede banget itu hampir persis paralel dengan bendera merah putih yang besar banget ini. Keren juga. Namanya adalah Teras Cakrawala. I guess karena bendera ini membentang cakrawala ya. Setelah itu gue pergi ke tempat terakhir gue, yaitu adalah Busur Bumi Nusantara. Ini adalah Busur Bumi Nusantara, katanya sebagai monumen sambutan hangat bagi siapapun warga Indonesia yang datang mengunjungi IKN. Jadi konklusinya adalah menjawab pertanyaan dari video ini, IKN Nusantara di akhir 2024 ada apa? Jujur belum ada apa-apa. Jadi kalau kalian yang mau mengeluarkan uang lebih untuk datang ke sini melihat IKN, nginep di Swiss Bell atau apa, jangan dulu sih menurut gua. Karena masih belum ada kegiatan yang bisa dilakukan di sini dan orang-orang masih pembangunan massal di sini. Banyak fasilitas yang belum dibuka dan secara umum bukan menjadi tempat yang menyenangkan untuk didatangkan untuk liburan aja. Tapi kalau kalian emang penasaran IKN ini progresnya gimana dan mau datang sendiri ya silahkan. Gue udah nunjukin tata caranya dan nggak tahu ini soal QR-nya gimana ke depannya. Tapi sekarang sih belum dibutuhkan sama sekali. Pak mau nanya Pak, selain ini yang bisa dilihat apa lagi Pak? Ini aja sih. Ini aja ya. Iya, Jadi kalau udah lihat sana, lihat ini, terus daerah yang tadi bus diturunin udah itu aja. Udah. Itu aja. Jadi kalau mau balik muter ke arah sana lagi. Oh ya. Kasih Pak. Iya. And
Just confirm that. Udah gitu doang. Kayaknya cukup puitis untuk mengakhiri video ini di busur Bumi Nusantara. Terima kasih udah menonton. Bagi teman-teman yang udah donate, gue tampilin di sini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di perjalanan gue selanjutnya. Oh ya, untuk perjalanan pulang gue pakai Go Shuttle yang ada di rest area IKN seharga 75.000, berangkat jam 5 sore. Selamat berkunjung ke IKN ya.